Jadi ini perbedaan antara NO dengan gugatan ditolak sebagian atau seluruhnya. Kalau gugatan ditolak sebagian dan seluruhnya, itu perkara tersebut tidak bisa diajukan lagi. Disebut nebis in idem. Nah, tapi kalau pintu hukum daripada gugatan ditolak itu banding dan kasasi. Tapi kalau dengan gugatan tidak diterima atau NO, itu bisa diajukan ulang perkara yang sama, dengan subjek dan objek yang sama. Sehingga belum masuk kepada pemeriksaan materi atau pokok perkaranya, tapi baru dari aspek-aspek yang sifatnya formalitas. Untuk hasil NO ini kedepannya dari Bapak apa yang mau dilakukan? Paling saya akan melengkapi surat-surat yang dibutuhkan untuk lebih meyakinkan bahwa objek itu memang betul itu milik atas nama dasar. Karena tergugat juga lawan gitu kan, tidak bisa membuktikan. Tidak ada surat apapun yang terkait dengan objek. Di dalam aset daerah juga tidak ada, kemudian juga alas hak yang ada di desa juga tidak ada gitu kan. Sehingga sekarang kondisinya kembali pada semula. Jadi grow. Dan tidak perlu dilakukan upaya apapun terkait dengan objek sengketa. Karena masih prematur dan masih bisa dilakukan gugatan ulang, bukan banding atau kasasi bukan, tapi gugatan ulang dari awal dengan kelengkapan tadi. Itu kira-kira kapan Pak? Bapak mau mulai menggugat kembali? Saya rasa minggu depan. Sehingga cukup waktu untuk mengupayakan itu semua, sehingga sudah lengkap dokumennya, baru kita daftarkan lagi untuk diajukan gugatan ulang. Berarti prediksi minggu depan ya Pak? Insya Allah minggu depan. Itu setelah munculnya NO itu pihak Pemda sendiri apakah membayar sewaan yang sebelumnya dilakukan atau bagaimana? Enggak, kalau putusan NO itu kan gugatan kami tidak diterima atau belum diputus gitu kan, belum diputus kalah atau belum diputus menang, sehingga tidak ada akibat hukumnya, tidak ada eksekusi daripada putusan itu. Dieksekusi apa? Apakah membayar, apakah memberikan ganti rugi atau apapun tidak. Jadi semuanya pada titik awal lagi, pada kondisi semula. Untuk tanahnya sendiri kan awalnya itu menyewa ke itu hibah ya, tidak ada Ya, katanya hibah. Katanya hibah. Tapi hibah itu kan juga harus dibuktikan. Tidak bisa hibah itu hanya lisan gitu kan hibah itu ada ketentuannya tentang besaran orang menghibahkan itu kan tidak bisa sesuka orang yang memberikan hibah walaupun itu hibahnya sah misalnya. Karena di dalam hibah itu masih ada budal waris yang harus dimiliki oleh ahli waris, sehingga dalam kompilasi hukum Islam atau kitab undang-undang hukum perdata hibah itu dibatasi sepertiga atau 33,sekian% dari keseluruhan objek. Nggak apa-apa kalau itu, dan itu harus ada formilnya. Ada persyaratan hibah yang secara limitatif diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak sekedar katanya dihibahkan gitu kan, itu kan mudah sekali. Itu kan hanya argumentasi saja. Wajar aja. Mereka bilang hibah ya untuk melegalisasi peralihan gitu. Oh, ini saya ini memiliki menguasai harta ini asalnya hibah kok. Nah, itu kan hanya lisan, hanya pengakuan gitu. Tapi ketika diminta dibuktikan mana hibahnya yang sesuai dengan ketentuan, ya pasti sulit gitu kan. Selain hak waris, poin apa lagi itu yang mesti diajukan lagi untuk banding? Kalau hak waris cukup. Dari kami cukup, dari bukti yang ada, kemudian dari kesaksian para saksi juga ada. Hanya itu saja. Legalitas petok D gitu kan, itu harus ditindas gitu, karena petok D itu kan surat zaman dulu. Surat zaman saya waktu masih bayi atau masih digulungnya gitu ya Pak ya? Iya masih, itu kan iuran pendapatan daerah yang disetor ke Karsidenan Cirebon. Itu sebelum ada akte jual beli. Jadi bukti kepemilikan orang zaman dulu itu tetap sesuai ketentuan diakui sebagai kepemilikan. Jadi setelah overholding dom gitu kan, bukti kepemilikan zaman Belanda itu baru tetap sebagai identitas bahwa seseorang itu memiliki tanah di situ. Zaman tahun sebelum Undang-Undang Pokok Agraria atau peralihan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 ke zaman sekarang, yang harusnya memang dikonversi ke surat-surat yang diterbitkan sekarang. Jadi saya himbau juga bagi masyarakat yang memiliki surat-surat zaman dulu segera daftarkan pertama ke pemerintah desa dan didaftarkan ke BPN supaya terdaftar tanahnya.
walaupun memang tetap itu sebagai hak milik, sebagai identitas petunjuk sebagai kepemilikan tanah. Nah, untuk putusan perkara berikutnya yaitu nomor 18 atas nama penggugat Haji Suwaryo Sarjana Hukum dan saya sebagai kuasanya melawan CPID Renaldi dan tergugat duanya adalah saudara Wiwi Sarjono, itu kami dimenangkan atau dikabulkan. Dikabulkan dengan menghukum. Nah, makanya kalau dikabulkan akan diikuti dengan namanya kemudian akhirnya adalah menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat yang terbukti di pengadilan terhadap penggugat atau klien saya. Jadi perintahnya ada gitu dalam amar putusannya, menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang gitu. Yang mana uang tersebut adalah modal kerja pembiayaan atas proyek daerah. Itu bisa dimenangkan memenuhi yang mana itu? Maksudnya? Memenangkan perkara tersebut tuh, poin yang bisa memenangkan perkara tersebut tuh. Ya, jadi setiap perkara itu kan sejatinya baik pidana maupun perdata ya, kita itu tidak tahu berdirinya peristiwa hukum itu. Kita hanya dibekali ilmu pengetahuan tentang hukum, tentang data-data awal, tentang petunjuk-petunjuk awal, kemudian dengan bukti-bukti, ya kita sedapat mungkin meramu semua itu ke dalam pembuktian di muka persidangan di hadapan majelis hakim. Di situ nanti diuji bukti kita benar nggak gitu kan. Kalau misalnya orang itu berutang pada kita, ada tidak jejak hutangnya gitu, apakah kwitansi, apakah perjanjian. Karena judul gugatan saya kemarin adalah lawan prestasi, bukan perbuatan melawan hukum, maka cedera janji atau ingkar janji atau tidak memenuhi prestasi daripada kedua belah pihak yang masuk dalam perikatan itu telah terbukti gitu, bahwa pihak kami adalah orang yang benar atau orang yang perlu dikembalikan hak kerugiannya. Jadi dalam pembuktian. Jadi yang satu NO saya akui karena memang itu tadi alasannya tetap dia harus ditindas lagi dengan pucuk surat. Dan yang kedua, putusan perkara nomor 18, alhamdulillah gugatan kami dikabulkan atau bahasa umumnya dimenangkan. Masih banyak perkara di depan yang Sudah cukup Pak, terima kasih atas waktunya. Oke.